Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret nama aktris Ical Muhammad kembali memanas dan menarik perhatian publik. Belum lama ini, Ical akhirnya muncul ke hadapan media untuk memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dalam pernyataannya, Ical mengungkapkan fakta baru yang mengejutkan. Dirinya mengaku sebagai korban penipuan yang melibatkan dua pengusaha jasa penitipan barang berinisial I dan G. Namun, klaim Ical ini tidak dibiarkan begitu saja. Dua pengusaha yang melaporkannya, I dan G, kembali menyambangi Polres Jakarta Timur untuk menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP tambahan atas laporan dugaan penganiayaan yang mereka ajukan. Langkah ini semakin memperumit kasus, menciptakan dinamika yang membingungkan antara kedua belah pihak. Lantas, benarkah kini keduanya telah menutup pintu damai terhadap Ical? Hari ini agenda kita ini membuat laporan ya, laporan BAP keterangan berita acara dari pihak korban ataupun terlapor. Tadi itu sekitar ada 15-an ya, 15-an ya, 16-an ya, 16 pertanyaan. Saya pribadi ya masuk ke jalur hukum aja. Kalau saya pribadi tetap jalur hukum karena dari statement-statementnya yang kemarin saya dengar, ada beberapa yang menurut saya jadi leluconnya dia ya. Jadi maksudnya kayak value kerugian, padahal dia yang membimbing kita berapa kerugian yang ditafsirkan. Terus dia tidak menyebutkan berapa yang saya sudah kembalikan. Harusnya berbicaralah, ya contohnya saya harus menjaminkan handphone saya seharga 18 juta. Uang yang saya transfer 3,1 juta untuk mengembalikan uang tiket. Uang tiket dia hanya 16.500.000. Jadi menurut saya statementnya beliau dan kuasa hukumnya jadi lelucon untuk saya gitu loh. Itu aja sih Kak. Kalau memang masih ada etikat baik, ayo kita duduk bareng. Tapi kalau misalkan sampai besok sampai lusa nggak ada etikat baik ya tetap jalur hukum sih Kak saya maunya. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan Ya. gitu loh. Kalau masih Ical yang dibilang dikatakan memeras ya biarlah mereka yang membuktikan begitu loh. Karena dari pihak Mas Ical sendiri dia ini korban gitu loh. Saya itu korban. Bukannya dia yang ibaratnya yang meminta uang, justru dialah yang jadi keluar uang. Dia yang memberikan uang kepada saudara I tadi gitu loh. Sejauh ini sampai detik ini tidak ada komunikasi baik dari Ical maupun kuasa hukumnya yang memang kami menunggu. Namun dengan kondisi seperti ini sepertinya proses akan terus berlanjut sampai di pengadilan. Artinya kalau dari Mas Panji sudah menutup pintu damai, kalau dari Mas Indra mungkin masih menunggu 1-2 hari lagi. Jika memang tidak, kita akan tegak lurus sampai di pengadilan. Sebelumnya, konflik antara Ical Muhammad dan dua pengusaha jasa penitipan barang I dan G telah menunjukkan betapa peliknya perselisihan ini. Bagaimana tidak, upaya mediasi yang diinisiasi oleh Polda Metro Jaya yang sejatinya bertujuan untuk membuka jalan menuju restoratif justice justru berakhir tanpa hasil. Ya, dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan yang menjadi inti perselisihan mereka. Mediasi yang diharapkan dapat meredakan ketegangan, malah memunculkan kebuntuan baru. Hal itu terjadi karena memanasnya situasi. Masing-masing pihak tetap bersikukuh dengan versi kebenarannya. Ical Muhammad mengklaim bahwa ia adalah korban penipuan yang menyebabkan kerugian finansial besar. Sementara I dan G tetap berpegang pada laporan mereka tentang dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ical. Melihat tingkah lakunya yang dia bilang tengil itu adalah ekspresi, saya rasa dia lebih jago acting sih ketimbang saya gitu kan. Padahal saya waktu dia sebut ibunya sakit, dia mau menjual tanah, saya rasa kurang rasional ya dengan gaya hidupnya dia gitu loh. Yang tadinya saya nyuh, tiba-tiba dia bilang tengil itu acting, saya rasa dia lebih jago acting sih ketimbang saya. Jadi kalau memang nggak ada etikat baik, ya saya tetap jalur hukum.
Kalau tengil kan memang peran saya di FTV juga tengil. Peran saya di sinetron juga tengil. Kalau tengil itu kan ekspresi ya. Kita tidak bisa terus menjustifikasi muka kita. Nih muka masnya yang gondrong nih tengil tuh. Kayak apa? Atlet Smackdown kan? Smackdown. Ini masnya juga tengil nih mukanya. Tengil itu kan bagian dari ekspresi, bukan bagian dari apa ya? Bukan bagian dari sikap. Kan begitu. Karakter. Tuh, betul kata Ibu. Gitu sih kalau bagian dari tengil. Itu kan ekspresi ya dia bilang ya nggak apa-apa. Kalau dia tidak menganggap serius persoalan ini ya nggak apa-apa. Hak dia dong. Tapi hak kita juga melanjutkan ke proses berikutnya. Seperti itu. Itu sih haknya dia ya. Mau dia mau penyangkalan haknya dia. Kita kan akan buktikan kan. Kita sudah kuat kok. Saksi ada, saksi petunjuk ada, bahkan dari visum juga kita ada ya kan. Terus juga dia korban, ya silakan dia lapor kalau memang dia korban. Gampang kok. Negara ini bukan negara antah berantah, ya kan, negara hukum, ya kan. Kami dari pihak terlapor ataupun korban, kami melaporkan. Kalaupun dia merasa korban, silakan laporkan. Kita buktikan dengan legal audit, ya kan. Silakan buktikan kalau memang itu ada kerugian dia, gitu kan. Silakan, gitu loh. Cuma di sini kan kita ngelaporkan kan dari penganiayaan dan intimidasi serta perampasan. Jelas kok, kita buktinya jelas semua. Itu kan haknya dia kan, kalau memang dia berbeda. Tapi kan nanti kan kita di persidangan kan bisa dibuktikan, ya kan. Kami jelas, saksi ada, bukti ada, saksi petunjuk ada, ya kan, hasil visum ada. Kurang apa kami, gitu kan? Kalaupun dia ada bantah-bantahan ataupun bukti, buktikan saja nanti kita di persidangan.